Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan isi materi kami yang berjudul Hakikat Manusia dalam Dimensi Pendidikan. Pembaca materi pertama yaitu teman kami, Suku Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Yang pertama itu bab pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Kesempurnaan manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dengan fungsi sebagai khalifah di bumi. Asal-usul manusia, menurut Al-Quran, manusia berasal dari tanah. Manusia memiliki kesadaran dan penyandaran diri, membedakan diri dari objek lain, serta mampu berpikir tentang diri dan alam. 2. Pandangan filosofis tentang asal-usul. Yang pertama ada evolusionisme, menyatakan alam semesta dan manusia ada karena proses evolusi tanpa penciptaan. Yang kedua ada kreasionisme, menyatakan alam semesta dan manusia adalah hasil ciptaan Tuhan. Yang ketiga, argumen metafisika. Argumen kosmologi, menyatakan segala sesuatu membutuhkan sebab, termasuk alam semesta dan manusia yang membutuhkan sebab pertama yang adalah Tuhan. Keempat, fenomena kemakhlukan. Perasaan manusia. Manusia merasakan perbedaan kodrat dan martabat dibandingkan dengan Tuhan, mengakui keterbatasan diri serta merasa cemas namun juga kagum, hormat dan berharap kepada Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia merasa dekat dengan Tuhan melalui doa dan ibadah, mengenalnya melalui Asmaul Husna untuk mendekatkan diri dan mendapatkan rahmatnya. Baik, saya akan melanjutkan bab kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Yang pertama ada materialisme. Pandangan bahwa manusia adalah entitas materi. Julien de la Mettrie Ludwig Forbes menganggap bahwa sebagai hasil evolusi alam dan aspek rohani dipandang hanya sebagai efek samping dari fungsi tubuh. Pandangan ini dikenal sebagai epifenomenalisme idealisme, menekankan bahwa esensi manusia terletak pada jiwa atau roh. Tokoh Plato. Jiwa dianggap lebih penting dari badan dan tubuh mempengaruhi semua aktivitas tubuh. Pandangan ini dikenal sebagai spiritualisme. Selanjutnya dualisme, yaitu memisahkan esensi manusia menjadi dua substansi, badan dan jiwa. Selanjutnya, menyatakan bahwa badan dan jiwa tidak saling mempengaruhi, tetapi memiliki hubungan paralel. Contohnya, kesedihan jiwa tercermin dalam ekspresi fisik kesatuan badan dan roh. Selanjutnya, pandangan bahwa manusia adalah kesatuan dari unsur badani dan rohani. Berbeda dari benda material, tumbuhan atau hewan, manusia hidup dengan kesadaran diri, kebutuhan, insting, nafsu, serta potensi untuk berpikir, berperasaan, berkehendak, dan berkarya. Memiliki aspek individualis, sosialitas, moralitas, budaya, dan agama, serta berinteraksi dalam konteks historis dan dinamis. Selanjutnya, bab yang ketiga atau materi ketiga adalah manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk monodualis. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai individu, manusia terdiri dari unsur jasmani ataupun raga dan rohani, jiwa, yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan individu. Manusia diberikan akal, pikiran, dan perasaan untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Setiap individu berusaha mengembangkan kemampuan pribadi dan memenuhi hakikat individualisnya. Eksistensi dan otonomi. Setiap orang memiliki dunianya sendiri dan tujuan hidup yang unik. Individu dapat menyatakan eksistensinya, menetapkan sikap, dan bertindak secara otonom. Pertanggungjawaban moral.
individu harus mempertanggungjawabkan perilaku secara moral kepada dirinya sendiri dan Tuhan. Perilaku baik akan mendatangkan hasil positif, sedangkan perilaku buruk akan menimbulkan akibat negatif. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai materi manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah individu yang hidup dalam berhubungan dengan sesama menurut Plato. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami cenderung bergaul ataupun anima society. 2. Ciri-ciri makhluk sosial. Manusia hidup berbudaya menggunakan akal budi dalam sistem nilai yang berlaku. Budaya meliputi aspek seperti filsafat, politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan keagamaan. 3. Pandangan Aristoteles. Manusia adalah zoom politikan atau makhluk yang cenderung hidup dalam bermasyarakat, memiliki naluri atau bakat untuk berhubungan dengan orang lain ataupun gregorianess. 4. Hubungan individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena saling mengharui. Individu memiliki hak dan kewajiban berhubungan dengan masyarakat. 5. Interaksi sosial. Interaksi sosial dimulai sejak bayi dan berkembang seiring dengan usia dan lingkungan, meliputi interaksi informal ataupun teman atau keluarga, dan formal atau organisasi komunitas. 6. Eksistensi dan kesadaran sosial. Manusia mengukuhkan eksistensinya melalui ekstraksi sosial. Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial. M. Carriers menekankan hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. 7. Pengaruh timbal balik. Individu membentuk masyarakat dan masyarakat mempengaruhi individu. Martin Buber menyebut hubungan ini sebagai hubungan itu ataupun menentukan keseimbangan antara individualitas dan sosialitas. Kemudian tema selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang pertama, kekayaan utama manusia. Akal dan budi ataupun pikiran dan perasaan memungkinkan manusia memenuhi tuntutan hidup yang lebih kompleks dibanding makhluk lain, baik jasmani maupun rohani. Kedua, kebudayaan sebagai hasil akal dan budi. Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Ini mencakup segala sesuatu yang dihasilkan dari proses pemikiran dan perasaan manusia, menjadikannya tak dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Ketiga, hubungan manusia dan kebudayaan. Kebudayaan terhubung erat dengan eksistensi manusia. Si A. Van Perusen dan M. Carriers menegaskan bahwa kebudayaan adalah bagian integral dari hakikat manusia, bukan hanya hasil dari faktor internal seperti naluri ataupun akal budi. 4. Dampak positif dan negatif kebudayaan. Kebudayaan dapat mendukung eksistensi manusia, namun jika tidak dikelola bijaksana bisa menimbulkan ancaman. Contohnya, perkembangan kebudayaan yang pesat dan menyebabkan krisis antropologis di mana manusia menjadi terbelenggu oleh hasil ciptaannya sendiri. 5. Dinamika kebudayaan. Kebudayaan bersifat dinamis dan mengalami perubahan. Pergolakan antara melestarikan tradisi dan mendorong inovasi mencerminkan ketegangan antara tradisi lama dan pembaruan. Baik, materi selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk susila. Yang pertama, dimensi kehidupan manusia. Manusia memiliki dua dimensi kehidupan ataupun material dan spiritual yang harus dijaga agar tercipta suasana hidup yang penuh kasih, damai, dan aman. Yang kedua, peran akal dan budi. Akal dan budi menentukan kemanusiaan dengan menciptakan suasana hidup yang penuh kasih dan damai. Kualitas ini tidak muncul secara otomatis dan memerlukan pemeliharaan serta latihan. Yang ketiga, pentingnya nilai moral. Untuk menjadi manusia yang berbudaya dan sadar moral, penting untuk mempertahankan dan menaati nilai-nilai moral serta mengekang hawa nafsu. Selanjutnya, yang nomor 4, pandangan Immanuel Kant. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena rasio praktis pemerintahan tindakan moral seperti kewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman. Yang kelima, pertanyaan moral. Manusia adalah makhluk yang membedakan antara benar dan salah secara moral. Kebebasan memilih tindakan selalu menghubungkan dengan norma dan nilai moral. Yang keenam adalah kebebasan dan tanggung jawab. Sebagai makhluk otonom, manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, sejalan dengan norma moral yang ada.
terakhir ada manusia sebagai makhluk beragama. Yang pertama, keunggulan rohani, yaitu manusia memiliki unsur rohani, seperti hati dan akal, yang memungkinkan penguasaan dan pengaturan dunia. Meskipun secara fisik lemah, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia dan memuliakannya. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 70. Yang kedua ada potensi akal. Potensi akal pada manusia perlu diwujudkan melalui usaha. Mereka yang tidak memanfaatkan potensinya atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hewani dianggap kurang dari binatang. Quran Surah Al-A'raf, Surah ke-7 ayat 170, Quran Surah Al-Furqan, Surat ke-42. Yang ketiga ada fitrah dan keberagamaan. Fitrah manusia mencakup kemampuan untuk beragama yang merupakan bagian dari karakter esensial manusia. Agama terdiri dari sistem keyakinan, ibadah, dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Yang keempat ada potensi iman dan takwa. Manusia diberi potensi untuk beriman dan bertakwa, sementara Tuhan menurunkan wahyu dan tanda-tanda alam untuk mendukung keyakinan ini. Yang kelima ada kesadaran dan kreativitas. Manusia memiliki kesadaran diri, kemampuan untuk mempelajari dan menilai dirinya, serta kreativitas yang membedakannya dari makhluk lain. Yang keenam ada idealisme dan moralitas. Idealisme memotivasi manusia untuk tidak puas dengan realitas yang ada dan selalu berusaha mencipta. Yang ketujuh ada tanggung jawab dan nilai. Manusia memiliki kekuatan memilih dan bertanggung jawab atas gaya hidupnya. Dengan sistem nilai sebagai panduan utama dalam tindakan dan keputusan hidupnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.